Oke, kali ini uh, saya akan kultum mengenai galau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum mengenai galau. Oke. Sengaja sekarang ini kan sering majunya perkembangan zaman sering menimbulkan perubahan. Salah satunya itu perubahan yang muncul adalah perubahan bahasa baru yang digunakan untuk berkomunikasi. Seperti yang saya bilang tadi itu, kayak sabib gitu. Salah satunya kata yang muncul itu adalah sebuah kata galau. Muncul kata galau itu menjadi bukti bahwa betapa kreatifnya generasi muda kita saat ini. Kata galau ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah keadaan yang sangat kacau karena berbagai hal. Nah, tetapi seringkali kata galau ini dikaitkan dengan sebuah masalah hati, jomblo dan masih banyak yang lainnya ya. Ketika hati kita sedang merasa tertekan atau sedih, kata galau akan menjadi sangat pas untuk diwakili perasaan tersebut. Sehingga banyak anak-anak muda lebih memilih kata galau dibanding dengan kata sedih, menyedihkan atau sebagainya. Di balik kata galau sendiri, sepertinya keadaan galau yang beberapa orang rasakan memang membuat banyak orang termotivasi dan pada akhirnya memberikan sebuah manfaat. Salah satu contohnya adalah sebuah penyanyi top yaitu Bruno Mars yang seringkali membuat lagu-lagu galau yang mungkin sangat enak untuk pencintanya untuk didengarkan. Sehingga memang benar perasaan galau ini membuat kita untuk dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah karya baru. Sehingga jangan sampai ada yang menggunakan kata galau untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan membuat hidup kita ini semakin menderita. Itu sangat kasihan sih. Tetapi sebaliknya, gunakan kata galau ini menjadi sebuah penyemangat dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan, untuk membuat kita bangkit dari masa keterpurukan. Sehingga kita menjadi sosok yang lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan MC, saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk singkatnya kepada saudara Eras, yang mana di sini saudara Eras mengajak kita untuk mengubah persepsi kita tentang kata galau, yang tadinya kata galau itu melambangkan kemurungan, kesedihan hati. Mari kata galau ini kita ubah persepsinya jadi ke arah yang motivasi. Jangan galau terus kalau kita galau terus kita nggak berkembang. Galau itu lebih sering mungkin ya berpikiran tentang masa lalu. Jadi udahlah, daripada kita galau, mending kita satu step di depannya kita move on. Nah, lagi seperti itu. Untuk itu langsung saja kita ke acara yang utama, acara mentoring yang akan disampaikan oleh Kak Debbie. Kepada Kak Debbie, waktu dan tempat saya persilahkan. Kak, maaf ya Kak, sini saya sembari gosok. Ya. Terima kasih, Torik. Nggak ada yang gosokin ya, jadi gosok sendiri. Anak kosan Kak, anak kosan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita
Islam kesempatan untuk bertemu pada pada acara malam ini. Ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah, merupakan bagian dari cinta Allah kepada kita dalam pertemuan yang baik, dalam belajar. Kemudian juga kita panjatkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sangat berbahagia sekali kakak bisa bertemu dengan sekalian dalam pertemuan yang kemarin sempat tertunda. Mohon maaf karena memang ada kondisi jaringan sering putus ya, tapi alhamdulillah udah mulai baik sekarang. Pada pertemuan kali ini kakak akan spesial meeting ya, spesial tausiah ya, tentang al-mahabbah, tentang cinta. Ini sangat menarik, bahwa sesungguhnya kita mesti mengenal apa yang namanya al-mahabbah itu atau cinta. Sesungguhnya cinta itu terbagi, ada yang al-mahabbatu tobi, itu cinta yang berdasarkan kepada naluri gitu ya. Dan ada cinta yang lain, yaitu al-marhabbatu syar'i, cinta yang sesuai dengan syariat. Nah, kita akan mulai berkenalan terkait dengan itu, sekaligus juga nanti kita akan berkenalan tentang tanda-tandanya apa saja. Makanya ini kakak bilang spesial karena mudah-mudahan kita akan lebih sedikit banyak belajar tentang ini. Ya mungkin kita sering dengar ya, kayak misalkan cinta itu apa sih? Terus kira-kira penempatan cinta itu seperti apa? Nah ini kita akan lebih dalam karena memang sudah diajarkan oleh para ulama kita tadi. Baik teman-teman sekalian, bahwa sesungguhnya yang namanya al-mahabbah itu adalah memang fitrah gitu ya, sesuatu yang memang ada gitu. Apa ya namanya fitrah itu, apa ya, memang yang kita miliki gitu ya. Bisa kita temui dan sunatullah gitu ya, ada. Tapi kita sebagai seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, kita mesti bisa memilah gitu ya, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Makanya di sini diajarkan bahwa ternyata cinta itu dibagi menjadi dua, yaitu al-mahabbah at-tabi'i, yaitu cinta yang berdasarkan naluri, dan ada yang tadi berdasarkan syariat, sesuai dengan syariat. Nah, apa sih bedanya sih Kak? Yang pertama adalah tadi cinta yang berdasarkan tabiat atau naluri, itu adalah dia sifatnya syahwat atau keinginan. Memang sunatullah seperti itu. Makanya dalam surat Al-Imran itu dijelaskan zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir qantarati minan zahabi wal fiddah wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harfi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Surat Al-Imran ayat 3 ayat 14. Jadi sesungguhnya teman-teman, Allah itu sudah tahu kecenderungan manusia itu. Makanya dijelaskan surat Al-Imran ayat 14 ini adalah dijadikan zuyyina linnasi, dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan terhadap apa saja. Yang pertama terhadap wanita. Nah, minan nisa itu jamak ya, wanita. Jadi kalau misalkan kita senang dengan yang cantik-cantik, itu memang sunatullah fitrah gitu ya, fitrah. Kita tidak bisa menafikan itu karena memang ada. Jadikan memang nih, apa namanya tadi, kecintaan manusia itu dijadikan indah pada pandangan manusia itu terhadap apa-apa. Tadi pertama itu adalah wanita, yang kedua adalah anak-anak. Nama kita itu kan memang dijadikan. Terus harta yang banyak. Nah ini harta juga sama. Terus apalagi emas, perak, ini termasuk harta. Kuda pilihan, kuda ini tunggangan. Saat ini mungkin kendaraan, nggak apa-apa gitu ya. Binatang ternak, sawah dan ladang, ini properti gitu ya. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ini teman-teman sekalian, sesungguhnya memang manusia itu memiliki kecenderungan tadi gitu, tidak dinafikan. Jadi kalau misalkan ada kayak
kan ada ya kayak pendeta apa rahib gitu ya, dia menjauhkan diri gitu ya. Terus sampai dia nggak menikah, nggak punya keturunan, terus dia nggak mau bekerja dan lain-lain, itu sebenarnya itu menyalahi fitrah karena memang ada kecenderungan itu. Nah, begitu juga dengan manusia gitu. Nah, cuman memang bedanya dalam Islam dengan di luar Islam itu kita diajarkan bagaimana mengendalikan agar tidak berlebihan kecenderungan itu sehingga sesuai dengan tempatnya. Nah, bukankah itu sangat indah ya teman-teman? Jadi Islam itu mengajarkan sangat sempurna gitu ya. Makanya innallah Islam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jadi masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Itu kenapa? Karena diajarkan sangat detail bagaimana kita menyikapi kehidupan ini dan rambu-rambunya apa saja. Jadi yang tadi itu adalah boleh-boleh saja sih sepanjang kita tahu rambu-rambunya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak suka yang indah-indah ya apa tidak kelainan gitu. Cuma memang diajarkan nama Allah itu bagaimana. Nah, dalam sebenarnya ayatnya ada banyak banget ya. Di antaranya adalah surat Al-Kahfi. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan supaya menguji di antara kalian siapa yang terbaik, paling baik berbudi. Jadi apa yang Allah ciptakan tadi, semua keindahan tadi, dari keindahan terhadap wanita, anak, terus kepada harta benda, terus kuda tunggangan, kendaraan, dan mungkin ya apa saja lah ya harta sekarang ini adalah sebagai ujian buat kita untuk menguji siapakah yang lebih baik perbuatannya. Seperti itu. Nah, kenapa dalam dalam hadis Muslim juga ternyata Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Nah, terus kemudian apa lagi? Dan Allah mengangkat kalian silih berganti di dunia ini dan Allah akan melihat apa yang kalian perbuat dengan hal itu. Berhati-hatilah kalian terhadap urusan dunia dan wanita karena itu adalah awal petaka yang menimpa Bani Israel adalah wanita. Itu teman-teman sekalian, fitrah tadi yang kita semua suka gitu ya, itu adalah bagian dari ujian dan juga bisa mengangkat kita sebagai timbangan amal baik kita, tapi juga bisa menjatuhkan kita. Betapa banyak orang-orang zaman dulu yang tertipu dengan hal itu. Ada yang tertipu dengan wanita, kecantikannya, kemudian ternyata akhirnya dia lemah iman. Atau ada juga yang tertipu dengan hartanya, seperti Korun, atau tertipu dengan kekuasaannya, seperti Fir'aun. Jadi itu merupakan bagian dari ujian buat kita. Terus kemudian al-mahabbah yang kedua, yang tadi kan naluri ya, sekarang adalah al-mahabbah yang sesuai dengan syariat. Nah, sesuai dengan syariat ini apa? Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakanlah jika bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian. Nah, ini juga sama nih. Jadi ada orang tua, anak, saudara, istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal. Ini sama juga nih, harta, properti, nah itu ya. Terus kemudian wanita, saudara, anak, keluarga gitu ya. Di sini jelaskan lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai azab Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Gitu teman-teman sekalian. Di sini Allah menjelaskan bahwa cinta yang baik itu adalah cinta yang didasarkan kepada redonya Allah, cinta yang didasarkan kepada petunjuk disampaikan oleh Rasul, sehingga tidak akan menyimpang. Dalam Islam pernah ada para sahabat, 3 orang sahabat yang menyampaikan, yang bertanyakan bagaimana sih Rasul ibadah kepada Aisyah. Itu ibadahnya sangat kuat sekali. Suatu saat beliau sahabat ini menyampaikan, kalau begitu saya nggak mau nikah gitu. Saya mau beribadah terus. Nah, dilarang sama Rasul. Sesungguhnya aku adalah yang terbaik buat keluarga, tapi aku juga menikah. Terus dia bilang, saya mau berpuasa, saya nggak akan berhenti. Nah, sampaikan Rasulullah, sesungguhnya aku
juga berpuasa tapi juga aku berbuka. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan atas segala sesuatu. Ketika kita beramal juga sama. Ketika kita berlebihan dalam beramal, maka itu tidak baik. Makanya dalam Islam diatur ketika kita berpuasa ada berbukanya. Sebelum berpuasa ada sahurnya, gitu ya. Jadi tidak menzolimi tubuh. Karena memang ada hak-hak tubuh yang harus kita jaga. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang namanya kita harus mengetahui bahwa dunia itu adalah sementara, teman-teman. Jadi dunia itu sementara, persinggahan kita, bahwa kita itu adalah seperti seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Jadi musafir itu adalah orang yang dalam perjalanan dari kota A ke kota B. Dari kota A dan kota B itu jaraknya jauh. Dia kecapean, kepanasan, dia berjalan jauh. Terus kemudian suatu saat dia melihat ada pohon rindang di sana. Terus kemudian pohonnya nyaman, enak, tenang gitu ya. Dia duduk di bawah pohon itu dan dia bersender sambil selonjoran gitu istilahnya. Tapi seorang musafir itu tahu bahwa yang namanya pohon itu adalah cuman tempat singgah, karena tujuan dia bukan ke pohon tapi ke kota B. Sama dengan kita sebagai manusia, bahwa tujuan kita itu akhirat, kamu akhirat, sehingga dunia itu adalah tempat singgah kita. Ketika kita ada di dunia, maka kita harus menyiapkan bekal kita untuk di akhirat. Itu teman-teman sekalian. Jadi sangat dalam sekali pemahaman ini, sehingga kita bisa menjadikan bahwa cinta kita kepada Allah itu lebih dari segalanya, gitu ya. Jadi ketika kita, bukan berarti ketika kita cinta dengan Allah itu kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Misalkan saya cinta dengan Allah, tapi saya kalau gitu saya di masjid aja. Ternyata nggak begitu, nggak boleh. Kita harus berusaha, bekerja. Saya pingin puasa terus gitu ya. Tapi nggak mau belajar pas kuliah. Nggak boleh juga, harus ada unsur ikhtiar di sana. Jadi tetap harus kita menempatkan bahwa kita ingin harap ridhonya Allah, tapi tetap kita harus berusaha. Caranya bagaimana ya? Kita mulai, kita berdoa bahwa ya Allah, mudahkanlah urusan saya berniat untuk belajar ini, mencari ridho. Makanya doanya apa? Robbi zidni ilman warzuqni fahman, ya kan? Doa mau belajar kan ya. Artinya apa? Robbi zidni ilman, ya Allah ya Tuhan kami, tambahkan kepada saya ilmu, warzuqni fahman, dan rizkikan kepada saya pemahaman. Maksudnya apa? Bahwa yang namanya ilmu itu tidak hanya kita kejar, tapi juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tambahkan. Dan pemahaman apalagi gitu ya, namanya pemahaman itu adalah Allah yang rezekikan kepada kita. Betapa banyak orang-orang pintar di sana ya, di luar gitu ya, pintar tapi dia membuat produk yang jahat gitu ya. Jadi membuat produk yang berbahaya, jahat, merusak gitu ya, alam semesta. Padahal pintar. Nah itu karena dia tidak diberikan pemahaman, tidak direzekikan oleh Allah kebaikan atas ilmu. Teman-teman sekalian, kita berusaha, semoga Allah berikan ilmu kita itu adalah ilmu yang bermanfaat dan berguna. Nah terus kemudian bagaimana sih supaya kita merasakan manisnya iman itu? Jadi ternyata dalam hadis itu dijelaskan bahwa untuk mendapatkan yang namanya manisnya iman itu kita diminta untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya gitu ya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Bagaimana maksudnya, Kak? Maksudnya ketika kita itu beraktivitas, kita berharap Allah ridho pada kita. Allah melihat kita gitu. Terus kemudian kita merasa bahwa kita dalam pengawasan Allah dan kita menjaga supaya kita tidak terjerumus kepada maksiat. Terus apa lagi? Yang kedua adalah dia mencintai seseorang itu karena mencintai Allah. Jadi maksudnya kita bersahabat, kita punya teman itu karena tidak lain tidak bukan itu karena Allah gitu ya. Kita nanti suatu saat kita punya pasangan pun juga sama, mencintainya karena kita mencintai Allah, sehingga tidak mungkin kita memilih pasangan yang tidak cinta dengan Allah gitu kan ya. Keluarga yang penuh dengan kecintaan kepada Allah itu dibentuk dari individu-individu yang cinta kepada Allah gitu ya. Betapa susahnya kita mungkin nanti punya pasangan ternyata dia tidak cinta dengan Allah gitu. Akan susah sekali gitu teman-teman, mengaturnya susah sekali. Lisannya lisan yang kasar, hatinya penuh dengan dengki, terus kemudian dia tidak mau memperbaiki dirinya gitu ya.
Sehingga apa yang terjadi nanti akan berantakan gitu ya. Ketika kita ada masalah, kita tidak bisa berdiskusi karena dia jauh dari Allah gitu ya. Dan sebagai seorang pasangan nanti suatu saat kita mungkin akan menemukan kegalauan tadi yang disampaikan oleh Emas. Cukup bisa kita bayangkan kalau misalkan pasangan kita bukan orang yang soleha, itu akan sangat berat. Ditambah kita harus ngajarin lagi. Dianya malas sholat, kita mesti ajarin sholat. Berat kan itu, effortnya besar. Makanya kita dalam segala aktivitas kita bermohon supaya Allah kita diberikan teman-teman yang soleh, yang cinta kepada Allah. Dan nanti suatu saat Allah juga kita berdoa semoga Allah berikan kita pasangan yang soleh, yang cinta juga kepada Allah. Sehingga nanti dari dua individu yang cinta kepada Allah akan lahirlah anak-anak yang juga cinta kepada Allah, keluarga yang cinta dengan Allah, dan Allah redho atasnya. Makanya sering disebut kalau kita berdoa itu semoga sakinah mawadah warohmah gitu kan ya. Sakinah mawadah warohmah itu sakinahnya itu ketenangannya dalam satu dalam sisi biologis, satu dalam sisi psikologis, dan yang terakhir adalah mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi itu subhanallah diajarkan. Jadi kecenderungan kita secara biologis oke, gitu ya. Kita suka dengan yang indah oke, gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian kita menjadikan itu berlebihan dan akhirnya menjerumuskan kita kepada cara-cara yang salah dan Allah murkai. Gitu. Untuk mendapatkan pasangan yang baik, gitu ya, tentu kita mesti mencari di tempat yang baik, ya nggak? Kalau misalkan kita mau beli barang ikan, gitu ya, kita carinya ke tukang ikan, ya nggak? Kita mau beli sayuran ke tukang sayur, gitu ya. Kita mau nyari ikan di tukang somai gitu ya, nggak pas. Kita mau cari ikan di dealer motor, nggak pas gitu. Begitu juga untuk mendapatkan pasangan yang baik, kita cari di tempat yang baik, caranya juga yang baik gitu. Sehingga nanti akan didapatkan hasil yang baik. Seneng kan kita nanti suatu saat nanti mendapatkan pasangan juga yang seneng ke masjid, seneng ngaji, seneng baca Quran, seneng bersolawat gitu ya. Subhanallah ya kan. Jadi ketika nanti suatu saat mungkin nggak usah dia cuma paling nggak kita gambaran gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti mungkin sambil gosok dia sholawatan, Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil masak dia baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seneng nggak? Seneng kan? Masya Allah. Jadi apa yang terjadi nanti? Keluarga yang penuh dengan rahmat. Apa yang kita makan ternyata tidak hanya rezeki yang halal, tapi juga diolahnya dengan tangan-tangan yang berzikir kepada Allah. Betapa bahagianya makanan yang masuk ke dalam kita pun penuh dengan keberkahan, dan nanti anaknya pun juga anak-anaknya tumbuh dengan keberkahan. Itu teman-teman sekalian. Jadi tadi untuk merasakan kondisinya iman, yang pertama mencintai Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Terus yang kedua, mencintai orang lain, mencintai sahabat kita, mencintai pasangan kita itu karena kita cinta kepada Allah. Kita mencintainya karena Allah. Dan kemudian yang ketiga, membenci kepada kekafiran, sebagaimana Allah telah menyelamatkan dirinya dan dia benci kepada masuk ke dalam api neraka. Jadi maksudnya kita nggak suka dengan perbuatan yang maksiat itu karena kita takut kalau akan murka kepada kita. Nah terus kita lanjut, tanda-tandanya apa sih? Nah ini juga penting juga, tanda-tanda cinta, alamatul mahabbah. Nah alamatul mahabbah ini bisa menjadi indikator kita apakah kita sudah ada hubungan cinta enggak dengan Allah. Ini bisa juga kepada mahabbatullah, cinta kepada Allah, maupun kepada selain Allah gitu ya. Ini diantara tolak ukurnya ya, tanda-tandanya. Ini bisa kita ukur nih teman-teman nih. Apa saja sih? Yang pertama adalah tanda-tanda cinta itu adalah kasratul zikr, sering menyebut. Jadi sering menyebut. Jadi kalau misalkan ada orang nih ya, sedang kasmaran itu dia akan sering ingat gitu ya, si fulana gitu ya, si A nih gitu ya. Terus orangnya baik, cantik, terngiang-ngiang dalam kepalanya. Terus sering disebut-sebut gitu ya. Diajak mau kalau ketemu orang ngobrol, sering nyebut-nyebut. Nah, ini teman-teman kita harus juga menempatkan apakah kita mengukur nih diri kita nih. Apakah iya
hubungan kita dengan Allah itu, cinta kita itu dengan sering mengingat Allah dan sering menyebut Allah. Bagaimana cara menyebutnya? Dengan berzikir. Zikirnya apa? Bisa astagfirullahaladzim, astagfirullah, atau bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, atau la ilaha illallah. Apapun itu ya, zikir-zikir itu bisa kita pakai. Sehingga dengan kita berzikir itu kita akan merasa dekat gitu ya. Jadi bahkan dalam surat Al-Baqarah, dalam Al-Imran, ini udah hafal ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ya'til ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inna fi khalqis samawati, dalam sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir. Yaitu siapa orang-orang yang berpikir itu? Nah, ini Allah menjelaskan bahwa orang yang berpikir itu adalah alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah. Qiyama, dengan berdiri, wa qu'uda, dengan duduk, wa ala junubihim, dalam tiduran, berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, peliharalah kami dari api neraka. Nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata berzikir kepada Allah itu tidak selalu dengan kondisi duduk begini. Bisa dalam berdiri, sambil berbaring, sambil naik motor, terus kita mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan nggak begitu susah ya, sambil naik motor, sambil nyetrika, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, apa aja, baca istighfar yang banyak juga boleh ya, teman-teman, seperti itu, sehingga akan menciptakan ketenangan dalam hati kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguhnya dengan berzikir itu hati kita menjadi tenang. Nah, jadi kita mengingat Allah itu tidak mesti dalam kondisi di masjid, tidak kondisi dalam kondisi mentoring, tapi juga dalam kondisi apapun. Dan bahkan di situ dijelaskan bahwa sambil berdoa mereka, Rabbana khalaqta hadza batila, ya Allah ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia ya Allah, subhanaka maha suci Engkau, faqina adzabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi cintanya itu didasarkan kepada cinta kepada Allah. Tadi cirinya yang pertama adalah banyak mengingat dan banyak menyebut. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, hendaklah kita perbanyak untuk berzikir, mengingat Allah, banyak menyebut dan banyak mengingat kebesaran Allah. Kita keluar melihat pohon, ya Allah, Engkau Maha Suci Engkau, subhanallah, Engkau menciptakan pohon ini padahal nggak sekolah, nggak punya duit, tapi dia bisa hidup gitu ya. Bagaimana caranya ya Allah? Dia nggak ada yang ngajarin tapi bisa hidup gitu ya. Terus kemudian lihat ayam, ya Allah, ayam itu siapa yang ngajarin? Dia punya telur, dia bertelur, telurnya diputar-putar sampai dengan 21 hari kan diputar lagi sih. Ternyata supaya panasnya merata. Terus kemudian juga di dalamnya itu juga nggak dingin gitu ya. Jadi bisa jadi ayam. Nah, itu ternyata siapa yang ngajarin? Allah yang ngajarin gitu. Maha besar Engkau ya Allah. Terus ngelihat apa lagi? Jadi ngelihat apa yang ada di bumi itu semua ingat Allah. Melihat bulan, melihat matahari, kenapa kok berganti? Padahal bumi itu berputar di porosnya, berrotasi. Bumi berputar mengelilingi matahari, berevolusi. Ukurannya seperti apa? Kecepatannya dengan kecepatan luar biasa. Kenapa tidak bisa melenceng? Ternyata ada teori gravitasi, gaya sentrifugal, segala macam ya. Gaya sentripetal gitu ya, dan macam-macam. Nah, itu ternyata Allah yang ciptakan. Dan Allah yang maha besar mengatur sehingga kita tetap ada. Terus ngelihat lagi dalam diri kita, ya Allah, melihat peredaran darah. Setiap hari darah itu dipompa ke jantung, ke seluruh tubuh. Terus darah itu mengalirkan makanan, dan kemudian badan kita segar. Nah, ini kebesaran Allah, kita puji Allah. Sehingga kita senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi kita apapun.
dalam berbaring, duduk, dalam berjalan, sehingga menyebabkan Allah semakin ridho. Teman-teman, itu adalah yang pertama, adalah cara ciri-ciri dari cinta itu adalah senantiasa ingat dan senantiasa banyak menyebut. Jadi kalau misalkan kita cinta dengan Allah, senantiasa ingat dengan kekuasaan Allah dan kita menyebut-nyebut dengan berzikir. Terus kemudian teman-teman sekalian, yang kedua adalah kagum, al-i'jab, kagum. Jadi orang yang cinta itu dia akan kagum gitu ya. Kalau misalkan cintanya kepada misalkan BTS gitu ya, atau apa, Blackpink ya, EXO, apa lagi, One Direction, apa lagi, tadi Justin Bieber, coba tadi si Eros bilang coba, Ayo ngizinin. coba tadi artisnya siapa yang itu, yang penyanyi, Bruno Mars. Bruno Mars. Jadi coba lihat fansnya. Ciri yang tadi pertama tuh sering menyebut-nyebut, sering inget tuh ya, udah sama ya. Yang kedua apa? Kagum. Makanya pas waktu ada, inget gak dulu ada McDonald ngeluarin BTS tuh, paket BTS, ngantri itu orang panjang gitu. Abang-abang Gojek kasihan ngantrinya panjang, padahal pesanannya cuma satu, waktunya habis buat ngantri. Kagum dia, kagum karena artisnya itu ya gitu, apa aja yang dipakai, misalnya dia pakai gaya rambutnya ditiru, terus kemudian apa lagi, dia mungkin pakai anting ditiru, pakaiannya modelnya ditiru, topinya ditiru. Jadi ternyata kagum itu adalah tanda-tanda cinta. Nah teman-teman sekalian, kita juga ketika kita cinta dengan Allah, kita senantiasa harus kagum apa yang Allah ciptakan tadi ya. Tadi kita kagum bagaimana Allah menciptakan kita. Mata kita, coba lihat, alat yang paling canggih itu kamera itu seberapa piksel sih gitu ya. Coba mata kita jauh lebih canggih gitu ya. Terus jantung kita, kecepatannya jantung itu luar biasa, berapa kali dalam sampai 70 kali itu berapa liter darah yang mengalir. Nah itu adalah bagian dari kita mengenal kebesaran Allah, kagum kepada Allah, sehingga kita banyak bersyukur. Begitu juga ketika kita dipuji sama orang. Nah ini teman-teman, ini juga di bagian dari ujian buat kita ya. Jadi mungkin nanti suatu saat ada nih keponakan kita, sepupu kita, atau tante kita ya, bibi kita, paman kita, bilang kepada anaknya, tuh tiru tuh Eras tuh, abang kamu Eras ya, udah kuliah, nilainya bagus, sering ngaji gitu. Wah, tuh kita tuh hati-hati tuh diuji itu temen-temen tuh. Kita bisa dikampin tuh. Tuh lihat tuh Bang Torik tuh, apa, rajin banget, dia mandiri, nyetrikanya sendiri gitu. Cuci sendiri, nyetrika sendiri. Nah, tiru kayak begitu. Nah, teman-teman, kalau kita diuji seperti itu, kita mesti mengucap, kembalikan dulu pujian itu kepada Allah. Karena pujian itu asalnya yang berhak memiliki adalah Allah kita. Makanya orang bilang alhamdulillahirabbil alamin. Itu maksudnya apa? Kita mengembalikan segala puji hanyalah milik Allah. Jadi tapi juga kita jangan berlebihan, jadi ujub, emang enggak. Ini hadza min fadli rabbik, ini adalah kenikmatan dari Allah. Ini adalah atas ridhonya Allah. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan saya bisa berpuji. Dan Allah masih memberikan saya kenikmatan itu, kesempatan saya. Jadi segala pujian itu adalah milik Allah. Jadi kita kembalikan pujian itu kepada Allah sehingga kita tidak besar kepala. Ya kan ada yang ngajarin ini matematika udah wah gini gampang, kancil. Nah, terus kemudian dipuji, oh iya memang makanya belajar yang giat. Gitu. Itu nggak boleh, kita kembalikan kepada Allah. Kita kasih nasihat boleh, tapi janganlah kita berbangga hati berlebihan gitu ya, sehingga akhirnya kita melupakan bahwa sesungguhnya ini adalah karunia dari Allah. Jadi kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Kita tahu bahwa kita itu sesungguhnya mungkin kita orang lihat kita ya soleh banget ya, masih berdoa. Padahal mungkin orang nggak tahu bahwa Allah itu nutupin aib kita ya. Coba kalau misalkan Allah buka aib kita, wah ternyata banyak orang yang nggak tahu keburukan kita selama ini ya kan. Ini adalah
bagian dari cinta Allah kepada kita. Oke, yang kedua tadi adalah kagum. Yang ketiga adalah redho. Teman-teman sekalian, tanda cinta yang ketiga adalah redho. Redho itu maksudnya adalah kerelaan dan penerimaan. Jadi kalau misalkan ada nih orang nih, misalkan punya pacar nih, misalkan ya gitu kita ngomong yang paling gampang pacaran dan misalkan ya, ada si A, misalkan si Budi sama si Nita, misalkan Budi sama si Nita, misalkan. Nah si Budi ini pacar si Nita, misalkan ya. Nah terus si Nita itu dia setiap jalan itu bilang, tolong anterin dong, lu kan pacar gue, gitu. Kan? Terus tapi kan ada acara nih, ada ngomong, sayang nggak sih? Ya, misalkan begitu. Nah terus si Budi itu jadi terpaksa nih. Akhirnya dia jadi mau nggak mau gitu ya, bela-belain gitu ya, walaupun dia lagi ada tugas gitu ya, ngerjain apa. Nah ini ada. Nah, begitu juga dengan ketika kita cinta kepada makhluk. Tapi kalau kita cinta kepada Allah itu, ketika Allah itu memanggil kita, kita bersegera. Soalnya kita ada alangan. Redo dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika Allah memerintahkan sebuah kebaikan, kita coba redo. Mungkin Allah gini juga nih, ngaji juga sama nih, berat banget ya. Habisin kota, mana malam-malam gitu, pesertanya gak banyak gitu. Kayaknya males dah gitu kan. Tapi ketika kita redo, nanti Allah gantikan dengan kita kebaikan yang banyak yang mungkin tidak kita dapatkan walaupun kita mencari hiburan pengganti lain. Teman-teman sekalian, bersyukurlah kita masih dapat kesempatan untuk itu, masih ada sisa waktu kita jadikan. Makanya kita doanya Pak, raditu billahi rabba, ya Allah aku ridho ya Allah terus sebagai Tuhan kami, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabi ya Allah rasul, ada jadi rasul sebagai rasul. Jadi itu orang yang beriman itu ridho dengan apa yang Allah berikan, Allah perintah. Doanya aja begitu kan, kita ridho. Yang keempat, teman-teman sekalian, adalah pengorbanan atau atadhiyah. Tadi contohnya si A itu kekasihnya si B, dia bela-belain naik motor, mana dia ada tugas, tapi karena dia minta jemput padahal jauh tempatnya, mana gerimis, hujan, pakai jas hujan, mana bensinnya lagi tiris gitu. Oh ya udah berangkat. Nah itu untuk mendapatkan cintanya makhluk ini sampai seperti itu. Apalagi kita mendapatkan supaya Allah ridho kepada kita, pengorbanan kita harus lebih besar dari itu. Dan Allah itu tidak akan meleset kok. Cintanya Allah itu tidak meleset. Teman-teman sekalian, kita mau minta sama siapa? Allah itu yang ada di dalam tangannya itu, genggamannya itu, apa yang ada di langit dan di bumi, ya kan? Kita mau minta apa aja, Allah tahu, Allah yang maha berkuasa gitu. Makanya dalam sifat Asmaul Husna itu apa? Allah itu maha kaya, Allah itu maha mendengar, melihat, Allah itu maha pencipta, maha segalanya. Makanya ketika kita berdoa, kita mintanya sama Allah kepada yang lebih di atas. Suatu saat ada tokoh Islam dari Libya namanya Umar Mukhtar. Umar Mukhtar ini adalah pejuang dari Libya, saat itu berperang melawan Italia pada saat itu. Teman-teman mungkin bisa buka ya, Umar Mukhtar itu adalah seorang pejuang yang luar biasa gitu ya. Tetap berjuang walaupun musuhnya itu tentara yang sangat hebat di zamannya. Terus kemudian dia ketika dalam perjuangannya itu digempur habis-habisan gitu ya. Lewat tidak hanya darat tapi juga lewat udara. Kemudian salah seorang sahabatnya gitu ya, salah seorang pejuang yang lain gitu ya, menyampaikan bahwa ya Syekh, ini kita nih habis-habisan nih, kita nggak punya pesawat, kita diserang dari udara bagaimana gitu ya. Nah terus Umar Mukhtar dengan gagah perkasa berkata gitu ya, biarin mereka lewat udara, lewat atas gitu ya, tapi coba posisinya arasnya Allah itu di atasnya mereka apa di bawahnya mereka? Di atasnya mereka gitu. Jadi kedudukan singgasananya Allah itu di atas mereka kok gitu ya. Ya udah, ngapain takut gitu ya, kalau Allahnya aja lebih di atas lagi, ngapain kita takut? Jadi itu cinta yang luar biasa gitu ya. Bahwa Allah itu lebih kok ketika kita memohon kepada Allah saja.
Nah, terus kemudian tapi memang ada wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufum bil ibad. Ada juga kok dalam surat Al-Baqarah 27 itu, di antara manusia itu mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun lagi dan Maha pada hamba-hambanya. Jadi kita mengkorban itu karena Allah, supaya Allah ridho kepada kita. Kenapa sih? Nah, itu dalam surat At-Taubah. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli. Nah, ini penting nih. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu telah membeli dari orang-orang yang beriman itu dengan dari harta mereka itu dengan surga. Nah, dengan surga. Nah, terus apalagi? Terus kemudian mereka berperang menjalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Dan itu adalah janji Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Oleh itu, sebab itu bergembira dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itu adalah kemenangan. Misalnya teman-teman sekalian, seorang yang beriman itu sebenarnya telah melaksanakan transaksi jual beli dengan Allah. Jual belinya apa? Kita menyerahkan diri kita, harta kita itu untuk di jalan Allah, dengan bersedekah, dengan belajar yang baik, berilmu yang baik, terus kemudian kita berdakwah yang baik. Kita berharap Allah akan mengganti kita, memberikan kita surga. Dan kemudian kita diminta untuk bergembira, karena apa balasannya itu? Adalah kemenangan yang besar. Lanjut ya. Poin yang kelima adalah al-khauf, dan poin yang keenam adalah ar-roja. Ciri yang cinta, alamatul habbah, tanda-tanda cinta yang kelima itu adalah al-khauf, itu takut, dan ar-roja itu berharap. Takut apa dan berharap apa? Takut, jadi kalau orang, contohnya lagi orang pacaran ya, atau orang yang suka dengan idolanya, itu ada rasa takut, teman-teman. Kalau dia nggak ngikut, dia takut ditinggal gitu ya. Udah putus saja dah, nah gitu misalnya. Atau apa ya kayak begitulah ya, yang paling gampang contohnya. Ya udah kalau nggak mau putus aja gitu ya. Ada rasa takut dia. Terus ada rasa apa? Roja, berharap. Wah, kalau misalkan saya beliin ini, dia senang sama saya, itu ada rasa harap ya. Saya kasih kado ulang tahun boneka panda misalnya. Atau tepat pada idola juga sama. Wah, kalau ada si itu tuh BTS datang tuh, beli tiketnya takut kehabisan. Terus kalau ke sono ikutan konsernya, saya berharap supaya saya bisa ada posisi di depan, atau bisa ketemu, atau bisa taruh tangan, dan lain-lain. Nah, itu terhadap makhluk. Terhadap Allah pun juga kita sama. Kita takut, ya Allah, saya takut ya Allah akan dosa-dosa saya. Saya takut ya Allah, azab Engkau sangat pedih. Ya Allah, saya takut ya Allah, amalan saya nggak cukup untuk masuk surga. Tapi kita juga berharap ya Allah, walaupun amalan saya nggak banyak, saya memohon kepada Allah bisa sampaikan saya ke surga dengan selamat ya Allah, jauh dari api neraka, selamatkan saya. Nah gitu, ada rasa takut dan ada rasa harap. Sebagai seorang pecinta, kita berharap itu, kita takut kepada murka Allah, dan kita berharap supaya Allah redha. Teman-teman sekalian, sama gitu ya. Jadi khauf dan roja itu harus kita munculkan, rasa takut dan harap ini. Ketika kita beramal ini, kita juga takut. Kita beramal kenapa sih? Beramal soleh. Kita ngaji kenapa sih? Karena kita takut kemarin itu kita habis bohong sama orang tua, atau saya kemarin itu habis apalah ya gitu, berkata kasar. Kemarin itu saya habis apalagi tuh, mungkin berbohong atau apa. Semoga dengan amalan saya ngaji malam ini jadi amal soleh saya, menggugurkan dosa-dosa saya kemarin. Semoga dengan sedekah saya, walaupun mungkin cuma 2.000, 5.000, atau 10.000, ini bisa menghapuskan dosa saya kemarin kelamaan main game. Kemarin mungkin buka situs yang tidak pas. Kemarin mungkin saya habis berbuat yang Allah tidak ridho. Ya Allah, jadikanlah amal saya yang walaupun sedikit ini sebagai penggugur dosa saya. Gitu kira-kira tuh. Kita berharap. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah poin kelima dan poin keenam. Poin ketujuhnya adalah at-ta'ah. Seorang pecinta itu ada memiliki ketaatan at-ta'ah. Makanya kalau misalkan disuruh-suruh taat dia, oke deh, jemput dong,
Jam berapa? Jam 3 gitu. Nah, ini kan masih ada acara. Tapi dia takut, dia taat dia. Berkorban tadi kata. Tapi taat kepada makhluk. Nah, kita taat kepada, kalau kepada orang tua, ya perintahnya. Terus kepada siapa lagi? Kepada Allah dan Rasulnya ya taat. Taatnya sesuai posisinya. Nah, begitu juga dengan cinta kepada Allah itu. Nah, ini kita tanda cinta kita tuh apakah sudah taat belum dengan apa perintah Allah? Taat dengan apa yang Allah suruh, taat dengan apa yang Allah larang. Sehingga ini bagian dari tanda-tanda indikator kita apakah kita sudah memiliki rasa cinta. Dalam surat Muhammad 33, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati Allah wa rasul wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wala tubtilu a'malukum, dan janganlah kalian merusak amal pahala dari amal-amalmu. Teman-teman sekalian, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, jangan merusak amal-amal kalian. Kenapa? Dengan merusaknya gimana, Kak? Misalkan dengan sombong, misalkan dengan riya, misalkan dengan tidak ikhlas. Nah, itu hati-hati teman-teman. Karena ada golongan yang ketika dia dihisab sama Allah itu, dia seolah-olah bawa pahala yang banyak sekali, berkarung gitu ya. Tapi ketika sampai di depan Allah itu ternyata karungnya bolong, isinya nggak ada, ringan ditimbang. Ternyata kenapa diantaranya dan tidak ikhlas. Ada seorang yang suka baca Quran, dia menghadap Allah itu dengan bangga dengan pahalanya. Ternyata setelah ditimbang oleh malaikat, ternyata dia adalah baca Qurannya bukan karena Allah, tapi supaya dianggap sebagai pemerintah. Ada juga yang beramal, bersedekahnya banyak, tapi ternyata setelah ditimbang juga sama, karung yang dikumpulin yang banyak itu bolong, ternyata berceceran, pahalanya itu hilang. Kenapa? Karena dia bersedekahnya bukan karena Allah, tapi supaya orang itu kagum dengan dia. Atau ada juga orang yang berjihad sama, ternyata amalan jihadnya tidak dinilai. Kenapa? Karena dia berjihad itu supaya dianggap sebagai pahlawan, supaya dianggap sebagai tokoh, sehingga tidak dinilai sebagai amal kebaikan. Teman-teman sekalian, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari hal-hal yang demikian. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita perbuat. Kemudian juga cinta, rasa cinta yang Allah tumbuhkan di dalam hati kita adalah cinta yang sesuai dengan syariat. Tanda-tanda cinta tadi semoga juga kita temui sebagai indikator tanda cinta kita kepada Allah. Dan semoga kita selamat di dunia, selamat di akhirat, berkumpul di dunia dan juga berkumpul di surga Firdaus. Mungkin itu sedikit dari kakak. Jazakumullah khairan jaza. Kalau ada kesalahan itu ada dari lisan kakak, kalau ada yang baik itu sungguhnya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kakak mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa materi pada malam hari ini ya. Sayang yang hadir cuman sedikit nih, padahal materinya materi yang sungguh, aduh, sebagai apa ya, anak muda, sebagai generasi muda yang nantinya akan menemukan cinta yang akan membawa kepada perubahan hidup. Kita kan masih pada remaja, mungkin cintanya masih abu-abu, entah cinta kemana, entah siapa yang dicintanya. Nah, untuk kali ini kita buka dulu sesi pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, Elras. Silakan ketua, lanjut ketua. Nggak ada ketua-ketuanya, Ras. Udah nggak ada ketua-ketua, Ras. Hanya ketua. Kak, saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Mengenai cinta yang bukan nggak sesuai syariat, yang tadi apa, yang pertama tuh, Kak. Oh iya. Itu banyak sekarang yang beranggapan, lu nggak pacaran, nggak gaul, lu nggak pacaran, nggak ngikutin ini. Terus karena suatu saat saya tanya ke teman-teman saya yang mereka pada punya pasangan, maksudnya pasangannya pacaran gitu, Kak.
emang pacaran itu enaknya apa? Nah di gini jawabnya Kak, kalau pacaran itu misal kalau lagi ada masalah dia butuh tempat cerita, dia butuh tempat curhat, dia butuh tempat ya semacam kalau kesalahannya. Nah setiap masukan dari perempuan itu, setiap masukan dari si ceweknya itu dia bilang kok masukannya pas ya, masukannya ini ya, akhirnya timbullah kenyamanan, timbullah ini ya. Nah itu tapi dinilainya kan kalau yang pacaran pacaran maksudnya kalau yang kita pacaran kan maksudnya pribadi ceweknya itu bagus. Nah ini seumpama tapi ceweknya ini nggak punya maksudnya pribadinya kurang lah misalkan. Nah itu kan PR lagi ke depannya kan ada juga tuh kayak misalkan nggak apa-apa sekarang mau dikomitmenin nggak serius apa bukan nggak serius susah dikomitmenin mau gue jadiin istri tapi posisinya misalkan si perempuan itu nggak pakai kerudung nggak menutup aurat tapi dia pengennya bercita-cita pengen kalau udah nikah nanti pengen diubah lah istilahnya jadi rasanya ih gue laki-laki yang berjasa. Nah gitu Kak saya mau tanya pendapat Kakak tentang cinta yang seperti itu Kak. Baik. Eras gimana? Punya pengalaman atau gimana? Kasih saran. Masih polos kah saya kak? Baik, teman-teman sekalian, dalam kaidah Islam itu syarat diterimanya amal itu ada dua. Pertama, niatnya benar. Yang kedua, caranya benar. Jadi niatnya benar, kedua caranya benar. Nah, bagaimana sih Kak niatnya benar, caranya benar? Itu nanti akan berpengaruh tuh terhadap kualitas dari sebuah perbuatan. Ketika kita ingin bersedekah, niat kita bukan karena Allah, gitu ya. Pasti akan berpengaruh kepada kualitas dari sedekah itu, ya kan? Berharapnya kepada makhluk, makanya akan rusak. Atau niatnya benar tapi caranya nggak benar, gitu ya. Niatnya benar mau ngasih, tapi yang dikasih tidak tepat sasaran, gitu ya. Contohnya niatnya benar tapi yang dikasih itu ya orang yang nggak butuh gitu ya kan nggak pas juga gitu ya. Nah, itu. Jadi yang pertama itu tadi luruskan niat kita teman-teman sekalian hati-hati tadi yang namanya tadi ya apa namanya kecenderungan kepada apa ditampakkan indah kan tadi ya di dalam mata anak Adam itu adalah kecintaan diantaranya adalah kepada wanita dan itu memang fitrah gitu ya tidak dinafikan gitu ya tapi memang ujiannya besar di wanita itu ada kita kalau interaksi berlebihan itu hati-hati kenapa karena ada tipu daya setan di situ yang akan memanas-manasin gitu ya cantik itu cantik gitu ya itu dia kayaknya ini banget ya sempurna banget gitu ya. Makanya kalau lagunya itu kan kalau begitu sempurna ya kan sampai oh coba deh perhatiin deh lirik-lirik lagunya itu kayaknya ini banget gitu ya ketika mau jadian ingat wah ini pas banget ya sama lagu liriknya ini pas banget jadi pas-pasin jadinya nggak lama putus ternyata nggak sesuai juga gitu kan padahal lagu ini apal surat cinta buat Starla misalkan Virgon terus Anji dia apal misalkan sesuai banget ya kan kayaknya dia banget gitu ya apa segala macam deh ya apa namanya terus Anes Rizky Febian mungkin ya sesuai banget ini ternyata nggak lama jadian pacaran pun ternyata bukan itu ukurannya ya nggak bukan itu ukurannya gitu ya nah bagaimana sih yang benar itu diajarkan memang dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa laki-laki yang baik itu akan mendapatkan wanita yang baik laki-laki yang beriman itu yang soleh itu jadi dalam Islam itu diajarkan kita menyiapkan dulu diri kita memantaskan dulu diri kita supaya bisa mendapatkan pasangan yang soleha gitu ya teman-teman sekalian bagaimana cara memantaskannya persiapannya itu apa saja nanti kita belajar tuh nanti kalau emang udah waktunya nih teman-teman udah waktunya milih pasangan kita belajar tuh persiapannya itu apa saja sih ada yang namanya persiapan fikriyah apa namanya keilmuan tentang apa tuh Kak ya belajar tentang
hak-hak kewajiban sebagai suami istri. Lalu ilmu tuh ada tuh fikihnya seperti apa dan lain-lain. Terus apa lagi? Tadi keilmuan, terus ruhiyahnya juga disiapin. Ya, kita persiapannya harus matang. Jadi untuk menikah itu kan nggak cuman apa namanya saling suka, tapi kan juga ruhiyahnya harus matang gitu ya. Kesiapan mentalnya nanti apa namanya akan menghidupi anak orang, kemudian juga bagaimana keluarganya dan lain-lain. Terus persiapan keuangannya dan lain-lain. Nanti ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan, kalau misalkan nanti mau sudah mulai proses, nanti kita belajar. Kakak sendiri sebelum menikah itu kakak baca buku banyak itu buat itu supaya nggak salah, kan ada hak kewajiban seorang suami terhadap istri suami, bagaimana interaksi kita dengan keluarga dan lain-lain. Nah teman-teman sekalian tadi apa sih namanya ya, apa yang kita tampak di zohir itu belum tentu benar, belum tentu sesempurna itu gitu ya. Kita melihat pasangan kita, misalkan bukan kita ya, misalkan si A lah, si tadi si Budi dengan si Nita misalkan. Si Budi melihat si Nita itu cantik banget gitu ya. Kayaknya nggak ada lagi yang cantik selain engkau gitu ya, kata si Budi kepada si Nita. Dia ngeliat fotonya gitu kan, terus melihat rambutnya panjang warna hitam, terus kemudian apa namanya fisiknya, terus kemudian dan lain-lain. Baru habis muji, dia keluar dari kampus, apa namanya, dari kelas. Dia kan anak ekonomi misalkan, lewat anak hukum misalkan. Ternyata ada lagi yang lebih cantik lewat. Sering gak sih nemuin gitu, perasaan ngeliat di kelas itu dia cantik, pas keluar kelas anak fakultas lagi lebih cantik gitu ya. Ternyata ini lebih cantik terus mau ditukar gitu. Itu baru keluar kelas, pas ke kantin ada anak teknik lewat, ini lebih cantik lagi gitu. Jadi itu namanya apa ya, tidak ada habisnya gitu ya. Misalkan kita ngelihat seorang itu berdasarkan kecantikan, keluar itu baru keluar kelas aja udah ngelihat anak jurusan lain aja udah ada yang lebih cantik gitu. Ngelihat yang lain lagi. Jadi kalau misalkan engkau seperti bulan, engkau seperti apa namanya Dewiku dan lain-lain gitu ya, itu membullshit gitu ya. Jadi berdasarkan fisik itu, kakak juga pernah menyampaikan ya, kakak waktu itu pernah punya teman gitu ya, cerita bahwa oh ya namanya dia baru habis nikah, ternyata aku waktu itu belum nikah jadi nggak tahu. Ternyata yang namanya dia nikah karena wajah itu cuma bertahan paling 1 bulan habis itu udah bosen gitu. Lu tiap hari ketemu, pagi ketemu, siang ketemu, sore ketemu, udah bosen. Nah terus apa dong ukuran, apa sih yang lebih panjang itu dari itu apa? Ya sifat dia, karakter dia, akhlak dia. Karena kita akan ketemu tiap hari gitu ya. Kalau wajah mungkin ngelihat terus, lama-lama perasaan biasa aja gitu kan. Mungkin awal-awal cantik banget kan. Baru keluar kelas udah ada lagi yang lebih cantik. Berarti dia itu. Jadi kalau kita alat ukurnya adalah ukuran yang sifatnya zohiriyah, sifatnya keduniaan, maka siap-siap kecewa kita. Karena bukan itu ukurannya. Makanya dalam hadis itu dijelaskan tadi. Belum dijelasin ya, kemarin seperti kita bahas yang 4 itu, itu dipilih karena 4. Karena hartanya, keturunannya, kekayaannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Dengan karena agamanya, mohon selamat. Jadi kalau misalkan karena cantik itu sementara kok, kekayaannya juga sementara kok, keturunannya juga ya itu emang udah diberikan gitu. Tapi kalau karena agamanya itu adalah proses dia sejak dia kecil sampai dia besar sampai dia sekarang terbentuk nilai-nilai. Jadi bentuklah diri kita dulu, siapin dulu diri kita, cocokin dulu, pantaskan kita. Kita nggak tahu nanti apa namanya pasangan kita sama siapa, nggak usah berandai-andai dulu, harus dengan apa. Makanya ada orang yang berdoa, ya Allah, saya mau dengan si Susi, ya Allah. Lah, jangan begitu doanya, ya Allah berikan saya pasangan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berikan kami, jadikan pasangan kami, anak-anak ini qurrata a'yun, perhiasan mata ya, yang menyenangkan di mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Oh doanya mantap ya.
Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan berdoa supaya mendapatkan pasangan yang soleh, karena itu akan modal kita selamat di dunia, modal kita selamat di akhirat. Coba kalau kita pasangan kita orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang baik, apa yang terjadi teman-teman? Kitanya mau ngaji nggak boleh sama dia, ngaji melulu, kerja cari duit susah kan ya. Kita mau ke musola juga, ntar aja sholatnya masih lama waktunya, susah kan? Atau apalagi sama orang tua berantem gitu, ke rumah bapak lu mulu, ke rumah bapak gue kagak ya. Kan repot gitu. Makanya pilih yang soleh itu diawali dengan membentuk diri kita yang soleh. Tadi setelah itu apa? Tadi luruskan niat, kemudian caranya yang benar. Tadi nyari ikan jangan di tukang bangunan, nggak ketemu ikannya ya kan? Iya, nyari sayur jangan di tukang material, cari sayur tukang sayur. Cari orang yang soleh di tempat yang menuntut ilmu yang soleh. Cari tempatnya yang sesuai. Jangan apa namanya, carinya yang salah. Misalkan tapi ini kayaknya belahan jiwa saya kan ketika saya ketemu itu kayaknya kok ada rasa debar-debar. Saya merinding. Ya kita bukan ukuran itu. Saya kayaknya kok kalau sama dia cocok banget. Hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena di situ ada bisa jadi setan menipu daya kita seolah-olah cocok, padahal belum tentu. Jadi kalau belum waktunya, nanti dulu aja, siapkan dulu diri kita. Kalau sudah waktunya kita berbicara itu, misalkan bagaimana sih caranya Kak, bagaimana perbaikinya Kak, bagaimana doanya Kak, ada nanti insya Allah teman-teman. Nah jadi sehingga kita tidak salah memilih pasangan, mendapatkan pasangan yang baik. Kalau misalkan pasangan yang belum memahami agama dengan baik, effort kita berat. Jangankan suruh pakai kerudung, sholat aja juga susah gitu. Terus setiap waktu sholat kita bangunin, bangunin, sholat apa sholat gitu. Kata dia, memang masih belum segini. Nah kan maghrib mah ntar jam 6. Nah sekarang baru jam 4:30 gitu lah. Susah gitu. Apa yang terjadi nanti anak-anak kita bagaimana? Ada yang ngajar begitu gitu. Itu juga misalkan ke orang tua juga sama. Ini kita bawa makanan ke rumah bapak saya, jangan nggak ada duit, ntar aja, nah susah kan teman-teman. Jadi apa ya, pantaskan dulu diri kita, siapkan dengan ilmu yang banyak, siapkan ruhiyah kita mantapkan, insya Allah sambil berdoa sama Allah, berikan saya pasangan yang sesuai yang soleh. Kalau dia memang yang terbaik buat saya, dekatkan ya Allah. Kalau dia memang tidak baik buat saya, maka gantikan, jauhkan, pilihkan saya yang terbaik, yang sesuai, yang terbaik buat saya ya Allah, yang baik secara agamanya. Doanya kayak begitu yang baik ya. Terjawab nggak tadi itu? Terjawab itu istilahnya kita sebelum, kan kalau bahasanya tanya mana nikah itu kita buat jangka panjang, kita mesti nyiapin ya diri kita pantas nggak buat seperti gitu. Terus kalau terkait apa pacaran yang kayak gitu kan udah mulai masuk tuh di budaya setan, bikin nyaman, bikin nyaman, mendekati lama-lama lalai, naudzubillah maksiat. Ya itu apa udah mulai ke ini kan. Tapi saya sepakat ya sama pendapat Bapak yang ini apa, ada temennya yang baru nikah, terus baru belum berapa nikah karena kecantikannya aja, bertahannya cuma sebulan. Malah saya pernah waktu itu acara Formusa kalau nggak salah, waktu masih di Novis itu ada pemateri ngomong kalau kita dulu pokoknya kelebihan pacaran sama kekurangan pacaran sama kelebihannya taruh. Kan kalau taruh tuh istilahnya kita baru pertama kali ketemu, terus pas nikah ya mungkin kurangnya ya menurut, kalau misalkan orang-orang yang awam ya kan dibilang apaan orang taruh,
mau nikah cuman nggak kenal sama dianya, ya itu kan orang dia belum tahu taaruf kayak gimana. Nah, terus kalau misalkan pacaran kan biasanya udah lama nih, jadi ntar pas udah punya anak udah gampang nih kan, udah satu visi misi. Tapi yang namanya romantis, yang namanya mesra itu hanya bertahan selama, kalau dalam pernikahan itu katanya 3 sampai 4 tahun Kak. Jadi kalau udah romantis itu kan udah hilang tuh, jadi dia udah apa, pikirin diri sendiri lah. Jadi ntar misalkan nggak ada keterikatan sama Allah, misalkan yang dulunya rajin cuman pas udah menjelang usia tuanya jadi kurang jadi males, jadi ini. Nah dan kalau misalkan dua-duanya pasangannya sama-sama mendekatkan diri ada keterikatan sama Allah, itu pasti sih kalau misalkan dipikir apa ya, pasti terus jalan lah, nggak putus gitu. Jadi ntar anak-anaknya melahirkan yang membayangin, kan dia dibilangin ya laki-lakinya soleh, ini ya soleh, dia punya anak soleh lagi, wah masya Allah, idaman juga. Semoga ya Ras ya ada kayak gitu Ras, amin. Ya mungkin itu aja kan dari saya Kak. Mungkin Ras ingin bertanya. Gimana ya Ras, mungkin ingin bertanya Ras? Mungkin ini sih Kak, menanggapi tanggapan Kak Didi ini Kak, bukankah kalau bosan itu adalah sebuah cobaan Kak dalam sebuah pernikahan? Halo? Suaranya nggak jelas, Mas. Putus ya Kak? Betul ya. Ini nyambung Kak? Ya, nyambung. Nah ini Kak, menanggapi tanggapan Kak Didi Kak yang tadi itu, yang mengenai bosan dalam sebuah pernikahan. Nah itu masuknya bukannya sebuah cobaannya Kak dari Allah kepada kita. Oke. Nah, jadi gini, maksudnya itu adalah tergantung kita ukuran kita menikah itu atas dasar alasan apa. Kalau kita alasannya karena cantik, gitu ya, misalkan karena berarti fisik ya, berarti kita siap-siap kecewa suatu saat dia tidak cantik lagi, atau siap-siap mungkin dia nanti misalkan dia kan cakep gitu ya, kinclong gitu ya, kemudian dia jatuh besot-besot gitu ya, berarti kan udah berubah kan, fisiknya tadinya mungkin 10 sekarang tinggal 8 gitu, berarti siap-siap kecewa karena alasannya cantik. Atau kalau misalkan ngelihat di YouTube tuh, coba lihat deh, orang yang jago banget dandan yang ternyata dilepas matanya, ininya ada pakai alis ini palsu, bulu mata palsu, ternyata mukanya palsu gitu ya. Ada kan ya di ternyata ada di masa cowok Kak. Salah-salah dapat cowok. Beda kelamin. Jadi ini teman-teman nanti itu kayaknya perlu pendalaman lagi terkait mungkin bab pernikahan. Bukan berarti ketika kita milih yang soleha kita nggak punya visi misi, harus ada visi misi. Bukan berarti kita asal milih aja dengan ta'aruf, enggak, ada perkenalan, ada kita juga mencari tahu juga siapa sih pasangan kita. Cari tahunya bagaimana Kak? Bisa cari tahu ke temennya, bisa cari tahu ke ustazahnya, atau pakai biodata, kita kan sering cerita gitu. Atau ada banyak nanti metodenya ada gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk sama ini, ya udah ambil aja gitu ya. Kita cari tahu juga gitu ya. Kayak akan cerita terkait sedikit nih. Kisahnya ada banyak kisah nih sebenarnya. Yang romantis ya. walaupun romantis, saya yang cuma berdua yang ikut. Jadi kisahnya Umar bin Khattab. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Kisahnya Umar bin Khattab itu adalah seorang yang sangat waro, sangat menjaga sekali. Jadi Umar bin Khattab itu seorang yang sangat soleh teman-teman. Bahkan Nabi itu pernah bilang kalau ada Nabi setelah saya nih, itu Nabi itu Umar itu. Saking luar biasa, yang itu sangat kenal sekali orang teman. Umar itu tegas, tapi dia ketika dia ada dia sangat mudah tersentuh. Kayak misalkan ada ketika dia lagi jalan-jalan dia suka belusukan ya. Umar itu suka belusukan malam-malam, gitu. Terus lihat ada ibu-ibu anaknya nangis. Terus kata ibunya, entar sabar ya,
ibu lagi masak. Ternyata pas anaknya nangis terus, sabar ya sampai anaknya tidur. Pas ditanyain, ibunya, ini kurang ajar nih, Khalifah kita nih Umar, emang kenapa? Ini musuh nggak tahu rakyatnya ada yang nggak kelaparan gitu. Nah, terus itu masak apa? Ternyata masak batu. Nah, terus ini dia anak saya tidur aja. Nah, di situ Umar takjub dan kemudian dia langsung cepet-cepet pulang ke Baitul Mal ngambil gandum dan diantar langsung digotong sama dia. Sahabat yang nemenin dia tuh, ya Umar saya aja, anda kan pemimpin. Nah, terus kata Umar dimarahin, emangnya kamu mau nanggung dosa saya nanti di akhirat? Seperti itu. Wah, luar biasa tuh, sahabat yang sangat luar biasa itu Umar. Nah, suatu saat dia juga lagi belusukan, nah teman-teman juga mungkin udah tahu ya, bertemu dia mendengar percakapan antara seorang ibu dengan anaknya gitu. Si ibunya nih seorang tukang susu. Kata ibunya, nak, itu susunya dicampur air dan kita untungnya gede. Nah, kata anaknya, jangan bu, nggak boleh bu, kan Umar sudah melarang kita untuk seperti itu. Kata ibunya, kan Umarnya nggak ada. Kata anaknya, Umarnya nggak ada, tapi kan Allah kan ada nyaksiin kita. Gitu, luar biasa nih anaknya soleha nih. Umar langsung nandain, wah nih calon mantu nih. Besoknya dia nyuruh anaknya tuh dilamar tuh kayak gitu. Nah, akhirnya ternyata dari pernikahan itu lahirlah kalau nggak salah Umar bin Abdul Aziz tuh. Dari orang-orang yang soleh itu nanti lahirnya orang yang soleh juga. Luar biasa kan? Jadi, terus ada kisah lagi, kakak pernah cerita ya dulu ya. Ada seorang musafir jalan dia, dari kelaparan gitu. Terus kemudian dia ngelihat nih ada makanan, ada buah jatuh di sungai, diambil dimakan sama dia. Nah, terus kemudian habis makan enak kenyang. Terus dia baru mikir, nah ini buah siapa yang saya makan ya? Saya main makan aja itu dia gitu. Ini buah siapa nih? Terus dicari sama dia. Jangan-jangan nih saya belum dapat ridhonya, saya nggak tenang nih gitu kan. Jadi dia ngikutin, yang punya ya. Sampai sebuah rumah, dia ketemu, assalamualaikum, kenapa kamu ngapain? Saya tadi nemu buah di sana, terus saya makan. Terus mau ngapain? Saya minta redonya pak. Minta redonya, padahal orang buah jatuh di jalan kan boleh ya, tapi dia masih minta redonya gitu, karena dia menjaga sekali supaya makanan yang masuk itu adalah makanan yang halal. Nah, si bapaknya ini tahu, ini bapak yang pemilik kebun tadi tahu, orang benar, saya nggak mau kecuali kamu bekerja di kebun saya, cuman ngambil buah doang suruh kerja. Lupa aja supaya redo gitu. Terus ya udah siap gitu. Nah, habis itu kemudian saya nggak mau kecuali kamu nikahin anak saya. Saya sudah nikahin anaknya, tapi anak saya ini dia ini bisu, buta, bisu, buta, lumpuh gitu. Pokoknya itulah cacat lah gitu ya. Tuli, lumpuh, begitu dah katanya. Terus mau nggak gitu kan? Kalau nggak mau saya nggak mau redo nih. Waduh, gimana ya? Nah, ini orang yang soleh ini luar biasa. Dia akhirnya ya udah deh nggak apa-apa dah. Satu udah setelah nikah dia akad gitu ya. Terus kemudian udah akad kan, kalau zaman dulu kan dia akhwatnya kan nggak seini ya, di beda ruangan gitu ya. Kemudian ya udah kata mertuanya, ya udah silakan masuk ke biliknya gitu ya, bilik istrinya. Dia sudah resmi jadi itu. Baru masuk gitu kan, dia bilang assalamualaikum gitu. Nanti dijawab dalam bilang waalaikumsalam. Wah, kaget ya. Lah tadi kan bilangnya bisu, kabur ya. Lah kenapa lu ini? Kan tadi katanya bisu. Tadi saya salah bukan jawab gitu. Terus ternyata kata bapaknya, anak saya ini bisu ini dari bermaksiat kepada Allah. Dia tidak suka dengerin yang tidak baik. Dia tidak suka bergibah. Dia berzina. Dia lumpuh dari berbuat maksiat seperti itu. Wah, subhanallah. Ternyata Allah berikan pasangan yang luar biasa. Dan ternyata lahir kalau nggak salah keturunannya itu Imam Syafi'i kalau nggak salah. Lama gitu teman-teman. Jadi
Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya adalah tidak mungkin si mertua tadi menikahkan kalau bukan si laki-laki ini adalah orang yang baik. Karena si mertua ini tahu bahwa anaknya itu adalah anak yang baik. Dia pasti akan memilihkan pasangan sesuai seperti itu. Dan itu tidak terjadi apabila Allah tidak ridho. Ada skenario Allah yang berjalan gitu. Teman kalian, makanya inilah, pantaskan dulu diri kita, luruskan niat kita. Insya Allah nanti apabila sudah waktunya, kita memohon, persiapkan dulu keilmuan kita, ruhiyah kita matangkan. Ya harta kita juga mau harus disiapkan ya, yang namanya kalau ini harus bekerja dan lain-lain. Sambil kita memohon kepada pasangan yang bisa menjadi qurrata ayun, ini yang cahaya mata saya. Jadi orang-orang yang bertakwa, pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Jadi turunan bangsa yang turunan yang soleh. Jadi teman-teman ya, agak melo nih, agak romans ini nih serinya. Ya kak, dulu saya juga ini dengar cerita kayak ini juga, yang nyuang mangga gitu. Terus semuanya juga dinikahin juga. Dikiranya dapat ini kak, dikiranya dapat barang bagus. Tapinya barang bagus yang dapat gitu. Oke, makasih kak. Ya mudah-mudahan ya Eras ya ntar Eras Torik dapat pasangan juga yang solehah. Amin. Ya syaratnya memantaskan dulu. Memantaskan dulu lah. Kalau misalkan kita nih tawarin nih, ini mau beli nggak? Beli apa? Ini saya punya motor NMAX. Oke deh. Berapa harganya? NMAX 30 juta. Boleh nggak saya beli 10.000? Ya nggak boleh lah, orang NMAX masa beli 10.000 gitu. Ya udah deh 1 juta. Ya nggak boleh. NMAX nggak dapat 1 juta. Gitu. Untuk dapetin NMAX berapa ya? 30 juta. Gitu. Ya berarti saya mesti nabung sampai 30 juta sampai saya punya cukup uang buat beli NMAX itu. Maksudnya adalah ketika kita ingin dapatkan yang the best, siapkan dulu kita supaya menjadi salah satu yang